target dari Antam sendiri. Kalau esok hari ada penurunan gimana? Kalau esok hari ada penurunan, ya teman-teman jangan. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan menganalisis dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG ini ditutup menguat sebesar 0,10% dan ini di menit-menit terakhir ya. Kita tahu bahwa IHSG ini cenderung melemah sebenarnya, namun ditutup kembali di zona hijau, naik tipis sebenarnya teman-teman ya. Dan ini untuk mayoritas dari bursa Asia lainnya ini terkoreksi mulai dari inverted-nya itu ada obligasi jangka pendek dan jangka panjang di AS sendiri. Nah, inilah yang memang membuat beberapa tekanan ya, terutama di IHSG sendiri. Nah, kemudian juga ada data terbaru yaitu update ekonomi, yaitu terkait dengan inflasi di bulan Maret ini mencapai 2,64%. Ini cukup bagus sebenarnya ya, karena memang inflasi ini terus meningkat atau naik, dan ini adanya perbaikan ekonomi atau reopening ekonomi di Indonesia sendiri. Kita tahu bersama bahwa masih dari dampak pandemi ini masih sangat terasa sampai saat ini. Namun ini Indonesia optimis untuk perbaikan ekonomi juga dan didukung dengan data inflasi di bulan Maret ini. Nah, ini penyumbang terbesar dari inflasi ini yaitu bahan pangan seperti cabai, LPG, minyak goreng, dan ini yang memang membuat inflasi ini naik juga. Dan kemudian juga hari ini ada laporan keuangan nih dari BBCA sendiri yang melakukan membukukan laba sebesar 6,30 triliun ya. Ini naik 23,2% years on years ya. Ini menjadi menjadi baik, berita baik bagi emiten BBCA sendiri. Nah, ini dia. Kita akan bahas yang pertama yaitu dari IHSG. Nah, IHSG ini tutupan closingannya ada di 7.078. Ini membuat high terbaru atau all time high-nya, atau memang IHSG ini mencapai rekor tertingginya kembali, dan ini sejarah. Dan ini kita lihat teman-teman, ini sudah dibahas dari hari lalu sebelumnya bahwa IHSG ini dia ada racing wedges, dan ini tepat sekali di daerah sini adalah di daerah untuk untuk resistennya, yaitu ada di angka 7.071 dan hari ini ditembus juga, dan ini membentuk untuk pola barunya juga ya teman-teman, dan ini masih cukup solid menguat sebenarnya dari secara kita lihat nih dari data ya, atau dari polanya ini IHSG ini masih terus menguat. Namun tetap teman-teman waspada karena memang IHSG ini sudah naik terlalu tinggi. Kita bisa manage ekspektasi dan jangan terlalu agresif terlebih dahulu di market ya. Kita tahu ini dari data harian ini, daily ini IHSG ini naik tinggi. Nah, kita akan coba lihat nih dari data monthly-nya. Nah, untuk monthly-nya sendiri bagaimana nih? Nah, kita lihat untuk di bulan Maret sendiri IHSG ini membukukan kenaikan sebesar 2,7% ya. Ini cukup tinggi ya. Dilihat dari data sini, ini adalah data monthly atau data bulanan. Nah, ini di bulan April, kemudian ini di bulan Maret ya, di tanggal 31 kemarin ini naiknya sudah sangat tinggi. Nah, ini juga dilihat dari bulan Januari ya, dari awal tahun IHSG ini sudah naik sangat tinggi. Jadi tetap teman-teman waspada ya, ini kenaikan dari IHSG ini cukup tinggi. Jadi kita bisa manage ekspektasi juga, yaitu terapkan money management, jangan terlalu agresif terlebih dahulu di pasar modal ya, karena memang kita tahu saham-saham sudah naik tinggi juga. Tapi kita lihat nih
ada saham-saham yang memang masih cukup menarik, yang memang levelnya masih di bawah, dan jangan terlalu agresif. Yang penting kita ambil untuk ada saham-saham yang juga rebound. Nah, kita coba lihat nih nanti saham apa saja. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk hari ini asing ini kita mencatatkan net buy terhadap saham apa nih untuk asing sendiri. Kita lihat untuk asing ini ada saham BBRI, Telkom, BBNI, ASII, Inco, kemudian ada MTEK ya. Ini masih di net buy oleh asing. Dan kenaikan tertinggi terjadi pada saham BBRI. Nah, kita tahu tadi closingan dari BBRI juga sangat bagus ya, ditarik menguat juga. Nah, ini untuk transaksi asing hari ini. Nah, kita bahas nih untuk saham yang menarik itu dari sektor yang pertama terlebih dahulu. Saya akan bahas dari banking ya. Banking terlebih dahulu ada BBNI. Ya, BBNI ini masih cukup menarik ya. Kita tahu untuk saham BBCA ini kan sudah terlalu tinggi. Nah, kita cari big bank lainnya yang memang masih ada pola penguatannya. Nah, ini dia untuk BBNI sendiri hari ini mantul sebenarnya tertahan di area support di 8125, yang mana 8125 ini adalah sebagai support untuk saham BNI-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah sebagai support untuk saham BNI, dan ini dekat dengan area Bollinger Band tengah, yaitu di rata-rata 20 hari terakhir, atau dengan kata lain ini adalah garis MA20 dari BBNI sendiri. Jadi ini untuk esok hari ini kita wait and see untuk BBNI sendiri. Jika memang teman-teman suka untuk saham investasi jangka panjang, ini BBNI salah satunya juga. Nah, kita tarik garis tren di sini. Ini BBNI masih menuju ke level uptrendnya. Yang penting dia jangan break dari 8125 ini. Dia masih bertahan, dan esok hari kalau memang ada hari Senin ini ada kenaikan, di sini membentuk candle hijaunya ini cakep juga ya, karena memang dia tersentuh dengan area support yang ada di 8125 ini. Nah, secara volume transaksi ini di bawah rata-rata, namun tetap dekat ya dengan area rata-rata. Dan untuk stokastik dan RSI-nya di sini dia dekat dengan area jenuh jualnya, yaitu di stokastik di angka 5-nya, kemudian di RSI-nya di 26 ya. Ini boleh teman-teman untuk wait and see esok hari ya. Dengan target ini untuk BBNI resistennya ada di 8375 di area sini sampai di 8500 untuk target resistennya. Kalau dikasih sekali lagi, kalau besok hari mengalami pelemahan bagaimana untuk BBNI-nya? Ya, teman-teman jangan jangan ambil terlebih dahulu, tunggu konfirmasi untuk level entry-nya. Yang penting dia kuat di area 8125 ini. Jadi jangan langsung HK intinya ya. Nah, ini untuk saham BBNI. Kita lihat untuk pergerakan asing hari ini. Untuk BBNI sendiri bagaimana? Ya, asing hari ini mencatatkan net buy sebesar 120 miliar. Ini sangat tinggi juga teman-teman, jadi boleh diperhatikan. Untuk BBNI sendiri sudah di net buy dari tanggal 22 Maret sampai di tanggal sekarang di awal April ini masih disukai oleh asing. Meskipun hari ini minus, tapi asing masih tetap masuk ke emiten BBNI sendiri. Untuk data broker summary-nya di sini ada AK, BK, CS, YU, dan ini ada akumulasi juga dari AK sendiri ya. Kemudian BK-nya juga di sini masih ada untuk buying-nya ya. Ini untuk BBNI-nya sendiri. Silakan catat untuk support dan area resistennya untuk saham BBNI. Nah, berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu kita lihat nih ada sektor dari komoditas yaitu Adro. Adro ini menguat hari ini sebesar 4,5%. Tutupan closingannya ada di 2810. Ini Adaro ini membentuk candle terakhir ini sangat bagus ya sebenarnya, dan ini bisa di wait and see untuk esok hari. Tapi kalau teman-teman memang sudah ambil hari ini boleh dilihat kembali. Secara short term untuk Adro ini bergerak dalam zona konsolidasi, yaitu di area setway yang ada di kotak ini ya, teman-teman bisa perhatikan.
Dan hari ini mantul di area support yang ada di 2650-nya yang ada di dekat sini. Ini boleh dicermati untuk esok hari. Kalau teman-teman hari ini sudah ambil, ya boleh hold terlebih dahulu dengan target untuk resisten pendeknya ada di 2885. Yang penting dia keluar dari area 2885 ini untuk Adaro bisa melanjutkan kenaikan untuk mencapai area resisten di 3050-nya, yaitu ada di area sini ya teman-teman. Nah, manage ekspektasi, yang penting di sini jangan terlalu agresif. Kalau esok hari teman-teman memang belum punya, disertai dengan candle hijau esok hari ini, teman-teman boleh spekulatif buy untuk Adaro-nya. Nah, ini teman-teman boleh catat supportnya di 2650 di area sini, dan untuk area resist pendeknya di 2885 dengan target kalau memang dia breakout dari 2885 dia bisa lanjut naik di 3050. Secara volume hari ini masih di bawah rata-rata, namun bagusnya di sini stokastik dan RSI di sini terjadi golden cross. Jadi ini untuk momentumnya ini masih cukup bagus untuk melanjutkan kenaikan juga ya. Nah, ini untuk Adaro-nya. Esok hari silakan dicermati. Nah, bagaimana perdagangan untuk Adaro dari asingnya sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 51 miliar. Ini tinggi ya, ini untuk Adaro-nya. Dan untuk broker summary-nya hari ini ada PD, AK, ZP, BK. Ini masih ada akumulasi dari PD juga di sini. Meskipun di sini ada seller AK yang distribusi, di sini ada AK juga yang memang masih mengambil juga. Namun memang lebih kelihatannya di sini ada distribusi saja nih. Namun di sini masih diakumulasi oleh PD. Nah, ini untuk Adaro sendiri boleh dicermati untuk esok hari dengan target resisten di 2885, dan ini spekulatif buy untuk Adaro-nya. Yang penting dia keluar dari area setway di area sini dan dia bisa melanjutkan ke area 3050-nya. Nah, ini untuk Adaro sendiri. Berikutnya kita akan membahas dari komoditas lainnya, yaitu ada Antam. Nah, ini Antam juga hari ini ada membel ya di area dekat dengan area support atau ini membentuk high barunya. Nah, teman-teman bisa cermati untuk Antam juga hari ini naik sebesar 2,9%. Tutupan closingannya ada di 2510, dan ini di sini ada candlenya reversal ini cukup bagus, dan teman-teman boleh lihat untuk supportnya ada di mana. Untuk support dari Antam sendiri yaitu ada di 2300, ini sebagai area support untuk Antamnya. Kalau esok hari melanjutkan kenaikan, ini boleh teman-teman spekulatif buy jika esok hari ada konfirmasi candle hijau kembali disertai dengan adanya volume juga, ini akan bisa spekulatif untuk melanjutkan kenaikan dengan target resisten ada di 2550 sampai di 2690. Ini untuk target dari Antam sendiri. Kalau esok hari ada penurunan gimana? Kalau esok hari ada penurunan, ya teman-teman jangan ambil terlebih dahulu. Tunggu ya, wait and see di area 2300. Kalau dia bertahan di area sini dan membentuk area membelnya di area sini, teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi esok hari kalau memang langsung melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh spekulatif buy ya. Yang penting teman-teman tahu batasannya, supportnya dan resistennya ada di mana. Jangan sampai teman-teman tidak tidak membatasi resiko, yaitu yang penting trading plan-nya. Nah, untuk support ada di area 2300 di area sini. Nah, untuk volume hari ini di bawah rata-rata ya. Ini tidak terlalu tinggi sebenarnya karena memang Antam ini juga masih bergerak di dalam zona konsolidasinya sebenarnya ya, karena memang sudah naik terlalu tinggi, kemudian ini harus membentuk area konsolidasi dan ini cukup bagus. Nah, secara stokastik dan RSI di sini Antam ini di area jenuh jualnya, dan ini ada tanda untuk pembalikan arah untuk Antam sendiri. Jika esok hari adanya kenaikan disertai volume yang tinggi, ini kemungkinan akan terjadi golden cross ya untuk RSI dan stokastiknya. Nah, untuk data asing bagaimana hari ini? Kita lihat untuk Antam hari ini di net buy sebesar 16,1 juta, ini tidak terlalu tinggi ya. Namun dilihat dari data di sini dari tanggal 25 Maret
asing ini masih mencatatkan net buy meskipun hari ini net buy-nya tidak terlalu tinggi. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada YP, YU, BK, dan ini hanya untuk tradingan saja. Kita lihat di sini ada sellernya juga di area sini, ya 3 broker yang sama ini memang masih melakukan trading jangka pendek saja nih untuk Antamnya. Jadi untuk teman-teman wait and see, kalau esok hari memang ada kenaikan dengan candle hijau disertai volume yang tinggi, ya teman-teman boleh spekulatif buy, yaitu untuk buy on high-nya kemudian sell on high. Jadi boleh untuk tradingan boleh-boleh saja nih untuk Antam ya. Kita lihat nih apakah memang esok hari akan langsung naik atau tidak. Nah, disclaimer on sekali lagi. Nah, ini untuk Antam. Berikutnya kita akan membahas dari saham yang memang masih cukup menarik, yaitu dari sektor sektor JSMR ya, atau sektor jalan nih sebenarnya. Nah, JSMR di sini kita lihat untuk sektor transportasi untuk JSMR sendiri hari ini JSMR tutupannya itu ada di 3.880, naik sebesar 0,8% ya. Untuk JSMR bagaimana? Untuk supportnya, yaitu supportnya ada di 3.820, itu dekat dengan area garis MA 200. Nah, kita tahu garis MA 200 ini adalah garis yang memang support psikologi support kuat untuk JSMR sendiri. Dilihat dari data di sini di candle beberapa hari terakhir ini masih mantul-mantul saja di dekat dengan area support di area garis MA 200-nya. Nah, ini boleh teman-teman cermati nih untuk perdagangan hari berikutnya. Nah, kita tahu sentimen dari JSMR ini kan memang jalan tol ya, dan memang adanya berita atau memang diizinkannya untuk mudik lebaran ini menjadi sentimen positif untuk JSMR sendiri. Nah, dengan harapan kalau memang ini JSMR bisa menguat kembali, ini teman-teman boleh cermati nih untuk esok hari. Dengan target jangka pendeknya itu ada di 4020 untuk target resistennya dari JSMR sendiri. Jadi boleh cermati untuk JSMR, supportnya di 3820 dan target resisten ada di 4020 ini untuk JSMR. Nah, untuk volume hari ini memang di bawah rata-rata, namun 2 hari ini mengalami volume yang cukup bagus juga ya. Dan untuk stokastik dan RSI ini masih melanjutkan penguatannya karena memang kemarin sudah golden cross di sini, ini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk JSMR sendiri. Nah, bagaimana untuk transaksi asing? Hari ini kita lihat untuk JSMR di sini adanya net buy sebesar 2 juta, ini tidak terlalu tinggi memang, namun dari tanggal 29 ini masih adanya net buy dari asing sendiri. Dan untuk data broker summary di sini ada JP, DX, CC, kemudian ada YP juga. Dan untuk DX di sini adanya akumulasi ya. Kita tahu memang DX di bawah ini ada seller namun tidak terlalu tinggi. Dan juga ada JP ini adanya akumulasi ya untuk JSMR sendiri. Nah, boleh perhatikan untuk esok hari untuk JSMR-nya kalau memang dia bertahan masih di 3.820, ini boleh teman-teman spekulatif buy untuk JSMR dengan strategi boleh untuk medium term yaitu di area 4020 sebagai area resistennya. Kalau memang dicapai target short term ya ini cukup bagus juga nih untuk JSMR. Tapi ini secara tren ini masih melanjutkan kenaikannya. Nah, ini boleh teman-teman dilihat di sini ya. Ini di area trend line untuk jangka pendeknya. Nah, ini untuk JSMR.